Shalom saudara, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali melalui ibadah yang diadakan baik secara offline maupun online. Bersyukurlah untuk masa sulit, karena di masa itulah kita bertumbuh. Bersama kami inilah Graci News. Selamat datang bagi saudara yang baru bergabung dengan kami di ibadah hari ini. Ibadah offline GBI Graci diadakan sebanyak 2 kali, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Sementara bagi saudara yang belum berkesempatan untuk datang beribadah di gereja, saudara bisa mengikuti ibadah secara online yang ditayangkan melalui YouTube GBI Graha Raya pada jam 5 sore. Ibadah kategorial, ABI, RBI, dan PBI, dan juga kegiatan tengah minggu lainnya masih diadakan secara online melalui YouTube GBI Graha Raya. Persembahan dan persepuluhan yang saudara siapkan hari ini bisa saudara berikan dengan cara transfer atau virtual money. Mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Bagi jemaat yang kurang sehat, dihimbau untuk tidak datang beribadah di gereja secara offline. Dan bagi jemaat yang berusia di atas 60 tahun, ibu hamil serta anak di bawah usia 12 tahun juga dimohon untuk tidak datang beribadah di gereja. Dan selesai beribadah, tidak berkumpul dan boleh langsung pulang. Diingatkan kembali kepada seluruh jemaat bahwa minggu depan akan diadakan kebaktian perjamuan kudus. Bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online, dimohon untuk menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Allah tidak mencari orang yang luar biasa, tetapi Allah mencari orang biasa yang memiliki hati yang luar biasa. Saudara, beberapa saat lagi kita akan memasuki ibadah. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan memberi diri untuk menerima berkat-Nya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi kita sama-sama beribadah secara online. Puji syukur pada Tuhan kita masih boleh diberi kesempatan untuk sama-sama beribadah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat kami masing-masing ya Bapa. Dan pada hari ini kami mau melaksanakan ibadah kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang firman-Mu Engkau tabur pada hari ini boleh Engkau persiapkan kami, hati kami terutama Tuhan, biar kami siap mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu tergenapi Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari sama-sama kita menaikkan pujian bagi Yesus Raja kita, haleluya. Di rumah kita boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan.
Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Biar kami persembahkan seluruh hidup kami, Tuhan. Seluruh hidupku, Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih kami semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat. Kami percaya itu juga anugerah dan berkat Tuhan. Dan kami bersyukur untuk ibadah yang boleh diadakan di tempat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami boleh belajar, menghargai setiap kesempatan yang ada. Karena kami tahu Tuhan, ada saat-saat di mana kami nggak bisa berkumpul, nggak bisa beribadah bersama. Dan di saat waktu kami bisa berkumpul dan beribadah bersama adalah sebuah kesempatan yang begitu indah. Kesempatan yang begitu berharga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur untuk pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan, Kau urapi kami semua. Engkau berkati setiap kami, Engkau buka hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu buat kami, Tuhan. Untuk hamba-Mu, Engkau juga mampukan layakkan. Kau berkati setiap kami, Tuhan. Kuasai hidup kami semua, Tuhan. Karena kami tahu Engkau rindu untuk memberkati kami, dan kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, Engkau urapi berkati setiap kami untuk hamba-Mu. Mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikannya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Dan kita semua yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Senang sekali bisa boleh ada di tempat ini kembali, boleh ketemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Dan buat yang menyaksikan dari rumah atau dari manapun Bapak Ibu Saudara berada, saya juga mau mengucapkan shalom. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya mau cerita sedikit dulu ya. Walaupun saya tahu ibadah hari-hari ini kita nggak bisa lama-lama, tapi nggak tahu waktu saya duduk di situ saya mau cerita sesuatu gitu ya. Saya pernah beberapa kali ketemu
dengan orang yang bekerja di Disney. Disney sebuah perusahaan yang besar ya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu ada Disneyland, ada Disney World, itu taman hiburan yang sangat terkenal di dunia. Ada yang kira-kira tahu Disneyland, Disney World? Nggak ada yang angkat tangan ya? Tahu kan ya? Puji Tuhan. Nah ternyata waktu mau bekerja di Disneyland atau Disney World itu mereka punya training yang berat sekali ya. Training yang berat dan panjang sekali. Dan pada kesempatan lain saya juga ketemu orang lain yang kerja di Singapore Airlines. Singapore Airlines tahu ya, pesawat yang berapa kali dapat penghargaan terbaik di dunia. Nah luar biasanya, waktu saya ngobrol dengan mereka ada sebuah cerita yang mirip. Cerita yang mirip, jadi waktu orang mau jadi pramugari di Singapore Airlines dan orang yang mau bekerja di Disney itu, salah satu training, ini luar biasa loh, materi training yang paling penting yang harus mereka lulus sebelum mereka bisa kerja. Trainingnya banyak sekali, tapi salah satu materi training yang mereka harus lulus sebelum mereka bisa kerja adalah training bagaimana senyum yang terbaik. Mungkin saudara berpikir, lucu, nggak masuk akal. Enggak, ini beneran. Jadi waktu saya pertama kali dengar, saya kaget. Tapi setelah beberapa kali dengar, orangnya beda-beda tapi ceritanya sama, saya jadi semakin yakin, bener ya. Senyum yang terbaik itu bukan dari bibir. Senyum yang terbaik itu dari mata. Jadi waktu Singapore Airlines mengadakan training, terus Disney Group mengadakan training, cara ngetes orang senyum terbaik itu mulutnya ditutup. Jadi kalau mulutnya sudah ditutup, mereka tetap terlihat tersenyum dari mata mereka, itu senyum yang terbaik. Nah jadi saya pengen sharing buat Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini ke gerejanya harus pakai masker, tidak menghalangi kita untuk tersenyum. Boleh senyum dulu kanan kirinya, berikan senyum yang terbaik. Sekali lagi senyum yang terbaik itu nggak lewat bibir, senyum yang terbaik itu lewat mata. Jadi walaupun Bapak Ibu Saudara berpikir, nggak enak nih pakai masker, terus jadi cembetut, itu kelihatan loh dari mata Bapak Ibu. Kelihatan. Makanya buat kita yang mesti pakai masker, tetap kalau ketemu orang tersenyum. Setuju Bapak Ibu? Yang sudah katakan yes. Yang di rumah senyum kanan kiri juga. Jangan stres. Kita tahu hari-hari ini kita memiliki banyak batasan, tapi percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Yang amin cuma satu orang. Hari ini saya diberi tema yang luar biasa. Selama pandemi COVID ini, pendeta-pendeta termasuk saya belajar banyak hal baru. Dan saya pribadi, saya belajar minimal ada 2 hal baru yang saya harus lakukan perubahan. Yang pertama, harus khotbah di depan kamera gitu ya. Dan saya sangat tidak suka khotbah di depan kamera, terus terang jujur ya. Karena saya merasa GBI Grasi ini kan rumah saya juga gitu ya. Jadi berbulan-bulan khotbah nggak ada jemaat itu rasanya nggak enak gitu ya. Jadi itu saya harus belajar menyesuaikan diri khotbah di depan kamera. Dan yang kedua yang saya harus belajar adalah khotbah pendek gitu ya. Bapak Ibu yang tahu saya kalau khotbah panjang gitu ya, jadi harus khotbah pendek rasanya adalah sebuah penderitaan gitu. Tapi it's okay, hari ini saya siapkan sebuah khotbah dan saya tadi sudah bicara sama Pak David dan beberapa bapak yang lain. Kalau khotbahnya nggak selesai di sesi yang pertama ini, saya lanjutkan di sesi yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu dengar rekaman sesi yang pertama lewat YouTube atau lewat manapun, pastikan minta sama pengerja nanti sesi yang kedua. Yang setuju katakan yes. Tetap semangat ya. Walaupun pakai masker tetap semangat. Tema hari ini adalah tentang dunia kerja. Tema ini datang dari BPH. Jadi kita mengikuti apa yang disampaikan oleh BPH. Tapi isi khotbahnya saya berikan banyak hal yang pandangan-pandangan yang lebih luas. Sebelum kita memulai, saya mau menyampaikan, saya banyak ketemu orang, saya banyak tanya sama orang,
kenapa sih kamu bekerja gitu ya? Kenapa sih kamu bekerja? Dan luar biasa saya menemukan beberapa jawaban. Nomor satu, waktu saya nanya, jadi ini jawaban yang saya temukan waktu saya nanya banyak orang, kenapa kamu bekerja ya? Nomor satu saya menemukan kenapa orang bekerja, luar biasa ya. Ada orang yang menjawab bekerja karena mengisi waktu. Ada. Jadi orang, boleh di next. Jadi orang, saya tanya, kenapa sih kamu bekerja? Ngisi waktu, daripada saya bengong di rumah gitu ya. Daripada saya nggak ngerti mau ngapain gitu. Jadi saya kerja lah. Nah, jadi orang-orang seperti ini memang mereka sudah tidak punya kebutuhan secara, semua kebutuhannya sudah dipenuhi, mungkin warisannya banyak, mungkin suaminya sudah memenuhi semua kebutuhan, istrinya jadi daripada nganggur di rumah dan sebagainya gitu ya. Macam-macam. Ada yang laki, ada yang perempuan, tapi kaget saya ketemu, ngisi waktu aja lah daripada gue nganggur. Kalau nganggur ujung-ujungnya jadi boros gitu kan ya. Ujung-ujungnya jadi pikun, ujung-ujungnya jadi cepat tua dan sebagainya, banyak alasan. Jadi nomor satu, waktu saya tanya, kenapa kamu bekerja? Ngisi waktu. Oke lah, nggak apa-apa juga. Alasan yang berikutnya, waktu saya tanya orang, kenapa kamu bekerja? Ada orang yang jawab, saya bekerja karena pengen belajar, cari pengalaman. Jadi ada orang pengen punya bengkel misalnya ya, ada orang pengen punya bengkel. Jadi dia mendedikasikan 1 tahun atau 2 tahun untuk belajar tentang bengkel itu, dia kerja di sebuah bengkel yang besar misalnya gitu ya. Ada orang yang pengen punya rumah makan, punya restoran. Jadi dia pengen belajar, jadi dia kerja dulu di sebuah rumah makan, di sebuah restoran gitu ya. Jadi jawaban yang kedua menarik juga waktu saya nanya sama orang, kenapa kamu bekerja? Pengen belajar, pengen cari pengalaman. Nomor 3, luar biasa. Ada juga orang yang berkata, kenapa sih kamu bekerja? Dia bilang, saya bekerja karena pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya nggak mikirin uang, saya nggak mikirin apa-apa, tapi saya mau mengabdi kepada masyarakat. Dan salah satunya, saya nggak usah sebut namanya ya, seorang pengacara yang terkenal di Indonesia ini ya, berkali-kali dia rajin ada di sosial media, dan dia juga punya acara TV sendiri di sebuah TV station, saya nggak usah sebut namanya lah ya. Banyak orang nanya, bang, abang kan udah kaya raya gitu, ngapain kerja sih? Depositonya juga pasti bunganya besar gitu. Terus dia bilang iya, bunga depositonya saja dia bilang bisa menghidupi dia dan keluarganya dengan mewah. Bukan cuma secukupnya, tapi dia bilang dia tetap bekerja karena sebagai salah satu bukti dia mengabdi kepada masyarakat. Nah, itu beberapa contoh atau beberapa alasan orang bekerja. Next, kita lihat Kejadian 2 ayat 15. Waktu Tuhan menciptakan manusia dan setelah itu menempatkannya dalam Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, jadi alasan berikutnya, Kejadian 2 ayat 15, saya temukan adalah kenapa manusia bekerja, ternyata tidak lain dan tidak bukan, next, Tuhan Allah memang menciptakan manusia untuk menjadi makhluk yang bekerja. Nah, ini saya mau sharing buat kita semua, karena saya pernah beberapa kali dengar ada orang berkata, wah kita bekerja ini karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Coba kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kita nggak perlu bekerja. Oh, hari ini saya mau meluruskan pandangan itu. Enggak. Sebetulnya Tuhan waktu menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memang sudah mendesain mereka, merancang mereka untuk bekerja. Nah, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pekerjaannya jadi berat. Dikatakan tanah menjadi tandus dan mereka harus berjuang. Tetapi untuk urusan bekerja, Tuhan memang sudah mendesain, merancang, menciptakan manusia menjadi makhluk yang bekerja. Jadi kalau ada yang bilang, bekerja ini kan karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Enggak. Karena memang Tuhan menciptakan manusia menjadi makhluk yang bekerja. Yang setuju katakan yes. Next, alasan bekerja yang berikutnya adalah
tidak lain dan tidak bukan cari uang. Setuju nggak? Sebagian besar orang menjawab, kenapa bekerja? Ya cari uang lah, cari nafkah. Jadi jawaban-jawaban tadi jawaban-jawaban yang idealis. Ngisi waktu lah, pengabdian kepada masyarakat lah, terus apalagi tadi? Belajar lah, pengalaman lah, itu jawaban-jawaban yang idealis. Tetapi jawaban-jawaban yang realistis adalah semua orang bekerja ya pengen cari uang. Uang buat menafkahi. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang punya jawaban seperti ini, jangan juga merasa, waduh kok gue matre amat ya. Enggak, jangan berpikir matre. Karena memang faktanya orang bekerja cari uang. Betul nggak? Apa kata firman Tuhan? 2 Tesalonika 3 ayat 10-12. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. No, berarti firman Tuhan juga mengatakan ini alasan yang benar. Jadi kalau ada orang berkata, kenapa kamu bekerja? Aku pengen cari uang, aku mau menafkahi. Jadi jangan berpikir itu jawaban yang matre gitu. Enggak, karena memang alasan bekerja cari uang itu benar. Firman Tuhan juga ngajarin kalau tidak bekerja jangan makan. Karena salah satu tujuan bekerja adalah cari nafkah. Ayat berikutnya, kami katakan ini kepada kamu, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, sebelum kita lanjut dengan bicara tentang bekerja ini, waktu saya ketemu ayat ini, saya mau ajak kita berhenti sebentar, dan saya menemukan ada sebuah kalimat yang saya garis bawahi di situ, di ayat 11, ada orang-orang yang sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi kalau diajak ketemuan, susah banget, sibuk. Diajak pelayanan, susah banget, sibuk. Diajak ibadah, susah banget, jawabannya sibuk. Ternyata saya menemukan sebuah lawan kata atau sebuah pengertian yang saya mau sharing buat Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Busy versus produktif. Ternyata orang sibuk belum tentu produktif. Karena tadi ayatnya berkata apa? Ada orang yang sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, jadi saya mau sharing kepada kita semua, termasuk kepada saya yang ngomong hari ini. Ternyata kita mesti lihat hidup kita sungguh-sungguh. Selama ini kita sibuk tapi produktif enggak? Jangan kita sibuk tapi kayak binatang hamster itu yang cuma muter-muter aja, tapi tidak ada usaha, tidak ada hasilnya yang berguna buat orang lain. Bahkan buat diri sendiri juga kagak ada. Jadi marilah kita hari-hari ini kan banyak orang yang sejak pandemi COVID ini dipaksa, saya ulang sekali lagi, dipaksa untuk berkontemplasi, dipaksa untuk merenungkan hidupnya kembali. Dan salah satunya saya. Jadi saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu dengan pendeta-pendeta lain, tapi sorry saya mau ngomong ya, masa pandemi COVID ini, saya belajar banyak. Dan oleh karena itu saya bersyukur banget sama Tuhan. Saya harus stay at home berbulan-bulan. Nggak ngapa-ngapain. Semua jadwal khotbah shutdown. Bukan cuma lockdown, shutdown. Orang bilang, Pak Nathan lagi hibernate ya? Enggak, saya enggak hibernate. Saya shutdown. Teng! Di rumah saja. Dan saya menikmati ternyata. Menikmati. Dan salah satu hal yang saya lakukan selama di rumah saja, saya berkontemplasi, saya merenungkan hidup saya. Saya membuat sebuah refleksi. Wah, dan saya sangat bersyukur saya punya Tuhan yang baik. Saya bersyukur saya punya istri yang baik. Saya bersyukur punya anak-anak yang baik. Jadi saya menikmati di rumah saja. Jadi saya ngebayangin ya kalau ada orang yang hidupnya pernikahannya tidak baik, selama pandemi ini menderita sekali pasti. Kenapa? Ya karena pernikahannya nggak baik, ketemu dia lagi. Makanya waktu kita baca berita, ternyata
selama pandemi ini tingkat KDRT meningkat. Selama pandemi ini orang yang menuntut cerai meningkat. Tapi di sisi lain selama pandemi ini orang yang mengandung, orang yang hamil meningkat juga. Ya bagus kan? Nah jadi banyak hal yang terjadi dan saya salah satu orang yang sangat bersyukur. Marilah hari ini saya juga ngajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan yang kita lakukan hari-hari ini. Yang kita lakukan dalam hidup ini, kita sibuk atau produktif. Janganlah menjadi sibuk tapi tidak produktif. Tapi kalau kita belajar tentang firman Tuhan, beberapa kali saya juga sudah sampaikan lewat mimbar di tempat ini juga. Tuhan ngomong apa? Jadilah orang-orang yang berbuah. Fruitful, bahasa Inggrisnya fruitful. Berbuah lebat. Nah, berbuah dalam bahasa Inggris fruitful, dalam dunia sana, bahasa di luar sana, kalau berbuah atau fruitful itu kan bahasa gereja. Tetapi bahasa di luar sana, berbuah atau fruitful, itu istilahnya produktif. Jadi ternyata bicara tentang produktif adalah firman Tuhan juga. Janganlah menjadi orang-orang yang sibuk muter-muter, tapi tidak ada gunanya. Nah, next. Ayat yang ke-12. Orang-orang yang demikian kami peringati, nasihati dalam Tuhan Yesus. Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi buat orang yang ngomong, saya bekerja cari uang. Saya mau katakan hari ini enggak salah sama sekali. Enggak salah sama sekali. Karena memang salah satu tujuan manusia harus bekerja adalah cari uang. Salah satu tujuan manusia bekerja adalah kita harus bisa menafkahi. Nah, next. Waktu kita cari uang buat apa? Nomor satu, kita cari uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Nah, jadi buat yang masih single, kenapa kita mesti cari uang? Ya, karena kita harus makan, ya enggak? Kita harus makan, makanya kerja supaya bisa menafkahi diri sendiri. Jadi kalau kita sudah menjadi manusia yang mandiri, ya jangan minta-minta sama orang lah. Kita menjadi orang yang mandiri, kita mau bekerja untuk menafkahi diri sendiri. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu nggak bekerja, jangan makan. Tadi ayat yang kita baca barusan, baiklah kita makan makanan kita sendiri. Dengan kata lain, kita berusaha dan kita menghasilkan dan kita makan dari yang kita hasilkan. Nomor satu, memenuhi kebutuhan pribadi. Nomor dua, kita bekerja, cari uang untuk menafkahi atau memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi kalau tadi saya sebut, kalau masih ada yang single, saya ketemu juga banyak teman-teman yang masih single, tapi mereka bekerja, bukan hanya menafkahi diri sendiri, tapi menafkahi juga orang tua, menafkahi adik-adik. Ya, itu bukan cerita yang asing buat kita sering dengar. Ada orang yang masih single pun tetap bekerja dengan sungguh-sungguh dengan giat untuk menafkahi orang tua dan menafkahi adik-adik. Nah, apalagi yang sudah menikah, kita menafkahi istri kita atau istri yang juga membantu suaminya bekerja, enggak masalah. Saling menafkahi dan orang tua menafkahi anak-anak mereka. Jadi nomor dua, memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, nomor tiga, ternyata ini yang seringkali orang lupa. Ternyata Tuhan juga memberikan kepada kita kemampuan, memberikan kita kecakapan, memberikan kepada kita skill. Ingat, saya ulangi sekali lagi ya. Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan, Tuhan yang memberikan kepada kita kecakapan, Tuhan yang memberikan kepada kita skill, Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bekerja. Salah satunya adalah untuk mendukung pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Jadi waktu kita bekerja jangan cuma mikirin diri sendiri aja. Waktu kita bekerja jangan cuma mikirin keluarga saja. Ya sekali lagi saya katakan, saya merasa GBI Geraha ini udah kayak rumah saya. Jadi saya mau ngomong lebih vulgar, lebih to the point. Nggak apa-apa ya Pak ya. Pelayanan itu butuh uang. Setuju nggak?
Saya tahu gereja-gereja di hari-hari ini bagi-bagi sembako, bikin aksi sosial, karena banyak yang nggak bisa bekerja. Jadi hari-hari ini memang hari-hari yang tidak normal. Mungkin ada orang yang, saya mau bekerja Pak, lagi dengar khotbah ini, loh saya mau bekerja, tapi saya di PHK. Dan saya mau katakan bila ada yang ngalamin seperti itu, jangan putus asa. Dan saya juga mengajar, mendidik, mungkin ada jemaat yang saya gembalakan juga nonton YouTube ini. Menjadi saksi hidup. Di awal-awal COVID banyak yang di PHK dan saya mendorong mereka. Saya mendorong, bukan cuma dorong, saya jorokin mereka. Walaupun kamu di PHK bukan berarti itu kiamat. Sorry saya mau pakai kata-kata itu. Justru di hari-hari seperti ini, Tuhan mau membuka mata kamu untuk usaha, untuk bisnis, untuk jadi wira swasta, untuk jadi entrepreneur. Dan saya bersyukur ini bulan apa ya? Ini bulan Agustus. Saya bersyukur sejak COVID bulan Maret banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi saya dan istri selalu mendorong orang untuk bisnis, untuk bisnis, untuk bisnis. Dan saya mau ngomong juga, istri saya juga bisnis. Dan kita jadi contoh, kita jadi teladan, dan jemaat yang kami gembalakan melihat, oh iya ya, kehilangan pekerjaan bukan kiamat. Ternyata banyak usaha-usaha atau banyak kesempatan-kesempatan, banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan. Banyak banget. Saya nggak punya waktu buat cerita. Dan bulan Juni, Juli, Agustus, saya dengar kesaksian-kesaksian. Banyak di antara jemaat kami yang mulai bisnis dan mulai menghasilkan. Jadi, waktu kita kehilangan pekerjaan, that's not the end of the world. Itu bukan kiamat. Asal kita mau berjuang, Pak. Nah, jadi kembali tadi, saya punya waktu semakin singkat. Pelayanan juga butuh dana. Pelayanan juga butuh biaya. Makanya waktu kita bekerja, kita mendapatkan hasil, memang kita menafkahi diri sendiri. Itu saya nggak mau bilang, jangan mementingkan diri sendiri dong. Enggak. Kita perlu menafkahi diri sendiri. Yang setuju katakan yes. Kita perlu menafkahi keluarga kita. Yang setuju katakan yes. Tapi saya juga mau katakan hari ini, jangan lupa gereja kita, pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita, pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, itu juga butuh sokongan, dukungan dana. Jadi poin yang ketiga, mungkin yang terakhir untuk pagi hari ini, waktu kita bekerja untuk menafkahi diri sendiri, yes, menafkahi keluarga kita, yes, jangan lupa kita juga mau sharing apa yang kita dapat buat pelayanan. Pelayanan itu luas, banyak. Nggak cuma bagi-bagi sembako. Dalam keadaan normal pun, gereja perlu bayar listrik, perlu bayar, saya nggak tahu di sini, tapi umumnya bayar utilities, listrik, air, dan sebagainya. Perlu bayar full timer. Kalau nggak ada full timer, nggak ada yang ngurus gereja. Ini kan fakta. Mungkin nggak pernah dibuka, tapi gereja perlu menggaji full timer. Kalau nggak, siapa yang ngurusin gereja? Siapa yang bikin pendataan jemaat? Siapa yang bikin berbagai macam bahan-bahan buat renungan? Siapa yang bikin berbagai macam bahan-bahan buat kelompok sel? Itu kan perlu. Gereja membutuhkan alat musik, AC dan sebagainya. Itu kan duit semuanya. Itu nggak tiba-tiba malaikat datang bawa AC dari langit kan. Cuk. Walaupun mungkin ada gembala, ada pendeta, ada hamba Tuhan cerita, puji Tuhan saya dikirimi AC oleh malaikat. Loh itu kan, tapi itu bahasa ilustrasi, bukan malaikatnya datang bawa AC, enggak. Kita yang menjadi malaikat-malaikat itu. Next, Kisah Para Rasul 18 ayat 1-4. Wah, ini menarik banget.
Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat yang ketiga. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Menarik ya. Jadi Paulus mampir ke rumah teman-temannya. Di situ dikatakan Priscilla Aquila, dan di sini di ayat yang ketiga dikatakan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Pekerjaan yang sama itu apa? Ternyata mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Bahasa Inggrisnya tent maker. Paulus salah satu hamba Tuhan, salah satu rasul yang saya sangat kagum. Kenapa saya sangat kagum? Karena Rasul Paulus berkata, banyak ayat yang berkata, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang tidak mau membebani jemaat-jemaat. Oleh karena itu dia bekerja. Waktu Paulus bekerja, uangnya buat apa? Menafkahi diri sendiri dong, iya dong. Dia berkata kepada jemaat-jemaat, wah itu banyak jemaat-jemaat dia katakan, aku tidak mau menjadi beban buat jemaat. Jadi aku bekerja. Dan ayat yang keempat, ayat berikutnya, dan salah satu penyaluran hasil dari bisnisnya Rasul Paulus, ingat, Rasul Paulus bukan hanya pedagang tenda. Ada beberapa buku mengatakan Rasul Paulus pedagang tenda. Tetapi beberapa buku lain yang saya baca, saya pelajari, dia bukan cuma pedagang. Dia pengusaha tenda dan bahasanya jelas. Tent maker, dia pengusaha, dia pembuat tenda. Jadi dia pengusaha, dia businessman. Nah hasil yang dia dapat dari usahanya, apa yang dia lakukan? Ternyata yang dia dapat dari usahanya juga untuk membantu pelayanannya. Jadi ini salah satu contoh yang keren. Kenapa kita bekerja? Kita dapat uang, betul. Dan salah satu hal yang perlu kita lakukan waktu kita dapat uang, bukan cuma diri sendiri, bukan cuma keluarga kita, tapi kita mau mendukung pelayanan. Yang suka katakan yes. Jadi, Bapak Ibu Saudara, di ibadah pertama ini saya harap kita belajar banyak hal. Minimal ada 2 hal yang mau saya tekankan. Nomor 1, Tuhan menciptakan kita menjadi makhluk yang bekerja. Kita nggak boleh males. Jadi walaupun kita di lay off, kita di PHK, itu bukan alasan buat kita untuk gigit jari di rumah goyang-goyang kaki atau nangis-nangis. Justru di hari-hari ini Tuhan memaksa kita untuk berpikir. Dan saya mau katakan sekali lagi, ternyata di hari-hari ini banyak peluang yang terjadi. Banyak hal. Dan sama seperti kepada jemaat yang saya gembalakan, saya suka ngomong, jangan patah semangat. Kenapa? Justru di saat-saat krisis, dunia membuktikan, sejarah membuktikan, di saat-saat krisis, orang-orang hebat akan dilahirkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mengalami PHK dan sebagainya, termasuk Bapak Ibu Saudara yang nonton dari rumah, jangan patah semangat. Karena orang-orang dilahirkan di saat krisis. Ingat, Tuhan menciptakan kita menjadi makhluk yang bekerja. Nomor 2, jangan cuma jadi orang sibuk, jadilah orang-orang yang produktif. Nomor 3, kita bekerja cari nafkah bukan hanya buat diri sendiri, bukan buat keluarga saja, tapi buat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, biar kami semua boleh diingatkan, kami semua boleh belajar, kami boleh dibukakan paradigma kami boleh menjadi orang-orang yang rajin, kami boleh menjadi orang-orang yang punya kecerdasan, punya hikmat, sehingga apapun yang kami lakukan boleh menghasilkan sesuatu, bukan hanya sibuk muter-muter, tetapi kami boleh menghasilkan sesuatu, bukan hanya buat diri kami, tetapi juga buat keluarga kami, tapi juga buat pelayanan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah ini. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini, tapi juga Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah menyaksikan ibadah ini dari manapun mereka berada.
Terima kasih Bapak, aku berdoa kuatkan, teguhkan kami semua Tuhan. Hari-hari ini tidak mematahkan kami, tapi sebaliknya hari-hari ini membuat kami semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin dekat. Dan hari-hari ini membuat kami menjadi orang-orang yang semakin produktif. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, kedangkan kedua tanganmu, dan berharaplah kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh dan bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, sesuai firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari semua yang percaya kita katakan, amin.